Ini mengisahkan seorang pemuda desa yang dikenal pemberani, tanpa sengaja tersesat di dalam hutan terlarang yang menurut legenda dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Dalam pencariannya untuk menemukan jalan pulang, ia justru terperangkap di dunia jin, sebuah dimensi misterius yang penuh keindahan sekaligus bahaya. Di dunia yang tidak terikat oleh hukum manusia itu, Dharma harus menghadapi berbagai ujian yang menguji ketahanan fisik, mental, dan spiritualnya. Ia bertemu dengan berbagai makhluk gaib, dari jin baik hati hingga roh jahat yang ingin menguasai jiwanya. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Dharma. Ia dikenal sebagai pemuda pemberani dan penuh rasa ingin tahu. Namun, sifatnya yang gemar menjelajah sering membuatnya terlibat dalam kejadian aneh. Suatu hari, Dharma mendengar cerita tentang sebuah gua misterius yang terletak jauh di dalam hutan. Konon, gua itu merupakan gerbang menuju dunia jin, tempat makhluk tak kasat mata bersemayam. Keingintahuannya menggelora, dan tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk mencari kebenaran cerita itu. Berbekal obor dan sebilah pisau, Dharma memasuki hutan. Angin berdesir lembut, membawa aroma dedaunan basah dan tanah lembab. Semakin dalam ia melangkah, semakin pekat suasana di sekelilingnya. Burung-burung yang biasanya berkicau kini menghilang. Hanya terdengar suara desir angin yang membisikkan sesuatu yang tak ia pahami. Namun, Dharma tetap melangkah. Hatinya dipenuhi tekad untuk menemukan gua yang dimaksud. Setelah beberapa jam berjalan, Dharma akhirnya menemukan gua yang dimaksud. Pintu masuknya gelap, seolah-olah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Ia menyalakan obor dan perlahan melangkah masuk. Udara di dalam gua terasa berbeda, lebih dingin dan lembab. Langkahnya menggema, menciptakan suara yang terdengar lebih besar dari seharusnya. Semakin jauh ia masuk, semakin gelap sekelilingnya. Tiba-tiba, sebuah suara halus terdengar di telinganya, seperti bisikan dari dalam gua. Siapa yang berani memasuki wilayah ini? Suara itu tidak berasal dari satu arah, melainkan dari segala penjuru. Dharma terkejut, namun ia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Dengan suara lantang, ia menjawab, "Aku hanya seorang pengembara yang ingin mengetahui kebenaran tentang tempat ini." Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar, dan sebuah cahaya biru menyala di kejauhan. Dharma merasa tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan yang dalam, seolah ada kekuatan yang menyeretnya. Ia berusaha melawan, namun kekuatan itu terlalu besar. Dalam sekejap, ia merasa tubuhnya melayang, terhisap ke dalam pusaran cahaya. Saat ia membuka mata, Dharma tidak lagi berada di dalam gua. Di hadapannya terbentang pemandangan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Langit berwarna keemasan dengan awan hitam berputar perlahan. Tanah yang ia pijak tidak seperti tanah biasa, melainkan seperti pasir bercahaya. Pepohonan di sekelilingnya tampak asing, dengan daun yang berkilauan seperti kristal. Dharma menyadari bahwa ia telah memasuki dunia lain. Ia melangkah perlahan, mencoba memahami keberadaannya. Suara-suara aneh terdengar di kejauhan, dan sesekali ia melihat bayangan hitam melintas dengan cepat. Tidak ada manusia di tempat ini, hanya keheningan yang mencekam. Namun, ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengamatinya dari kejauhan, sesuatu yang tak ia pahami. Tiba-tiba, sesosok makhluk tinggi dengan mata bercahaya muncul di hadapannya. Makhluk itu memiliki tubuh kurus dengan kulit bersisik seperti ular. "Kau bukan bagian dari dunia ini," ujar makhluk itu dengan suara bergema. "Namun, kau telah dipilih untuk menjalani ujian yang hanya sedikit manusia yang sanggup menanggungnya." Dharma berdiri membeku, menatap makhluk tinggi bersisik yang berdiri di hadapannya. Udara di dunia ini terasa berbeda, seperti mengandung energi yang tidak kasat mata. Jantungnya berdetak cepat, namun ia tahu bahwa tidak ada gunanya melarikan diri. Makhluk itu menatapnya dalam diam, seolah sedang menilai keberadaannya. Dharma mencoba mengumpulkan keberanian dan berkata, "Jika aku memang telah dipilih, maka katakan apa yang harus kulakukan." Suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia kira. Makhluk bersisik itu tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berkilauan di bawah cahaya keemasan langit. "Kau akan memahami semuanya seiring waktu," katanya. Tanpa peringatan, makhluk itu mengangkat tangannya, dan sebuah pusaran angin berwarna hijau muncul di sekeliling Dharma. Tubuhnya terasa ringan,
dan dalam sekejap, ia sudah berada di tempat lain. Ia kini berdiri di depan gerbang besar yang terbuat dari emas dan batu permata. Gerbang itu dipenuhi ukiran aneh yang tampak berdenyut seperti makhluk hidup. Saat gerbang terbuka, Dharma disambut oleh pemandangan yang begitu megah. Sebuah istana raksasa membentang di hadapannya, dengan menara-menara tinggi yang menjulang hingga menembus awan. Cahaya berpendar dari dinding-dindingnya, seolah istana itu sendiri adalah sumber cahaya dunia ini. Pelataran luas di depan istana dihiasi dengan air mancur berisi cairan berwarna perak yang berkilauan. Udara di sini lebih hangat, dan aroma manis bercampur dengan keharuman yang tidak bisa dijelaskan menguar di sekelilingnya. Dharma melangkah perlahan, mencoba memahami di mana dirinya berada. Sosok-sosok jin mulai bermunculan, mengenakan pakaian mewah dengan jubah panjang yang berkilauan seperti bintang. Mata mereka bercahaya, ada yang merah, biru, bahkan ungu. Sebagian dari mereka memiliki sayap transparan, sementara yang lain melayang tanpa menyentuh tanah. Meski begitu, tidak ada yang berbicara kepadanya. Hanya tatapan penuh rasa ingin tahu yang mereka tujukan kepadanya. Tiba-tiba, sebuah suara menggema dari dalam istana. "Manusia yang terpilih, datanglah ke dalam dan bersantaplah bersamaku." Suara itu dalam dan penuh wibawa, membuat Dharma merasa ada kekuatan besar yang sedang menunggunya. Dengan langkah berat, ia mengikuti lorong panjang yang diapit pilar-pilar emas raksasa. Setiap pilar dipenuhi dengan ukiran makhluk-makhluk aneh yang tampak bergerak ketika ia melewatinya. Saat ia tiba di dalam aula utama, Dharma dikejutkan oleh keindahan yang tak tertandingi. Sebuah meja panjang terbentang di hadapannya, dipenuhi oleh makanan-makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Buah-buahan berwarna ungu yang mengeluarkan cahaya lembut, daging panggang yang mengeluarkan aroma menggiurkan, dan bejana-bejana besar berisi minuman berwarna biru tua yang mengeluarkan uap tipis. Di ujung meja, duduklah seorang jin yang lebih besar dan lebih megah daripada yang lain. Matanya berkilau seperti batu safir, dan jubahnya tampak seperti kabut bercahaya yang terus bergerak. Dharma menelan ludah. Ia sadar bahwa ia sedang berada di hadapan pemimpin para jin. Jin itu menatapnya dengan sorot mata penuh kebijaksanaan sebelum berbicara. "Kau telah memasuki dunia kami, manusia. Kami jarang menerima tamu sepertimu, tetapi kehadiranmu telah diramalkan sejak lama." Dharma mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksud dari kata-kata jin itu. Pemimpin jin itu melanjutkan, "Selama 7 hari, kau akan menjalani ujian untuk menentukan apakah kau pantas mengetahui rahasia dunia kami. Jika kau berhasil, kau akan kembali ke duniamu dengan pengetahuan yang tidak dimiliki manusia lain. Jika gagal, kau akan tetap tinggal di sini selamanya." Suasana dalam ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Dharma menatap sang pemimpin jin dengan campuran rasa takut dan penasaran. Ia tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Aku akan menjalani semua ujian itu." Para jin di sekelilingnya berbisik-bisik, sementara pemimpin jin tersenyum tipis. "Maka makanlah, dan bersiaplah. Besok, ujian pertamamu dimulai." Dharma mengambil tempat duduk, dan dengan perasaan campur aduk, ia mulai menyantap hidangan di hadapannya, tanpa mengetahui apa yang akan menantinya esok hari. Dharma terbangun di sebuah kamar megah yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Langit-langitnya tinggi, dihiasi ukiran bintang-bintang yang seolah berkilauan dalam kegelapan. Tempat tidurnya empuk, bagaikan awan yang menopang tubuhnya dengan lembut. Udara di kamar ini sejuk, bercampur dengan aroma rempah-rempah yang belum pernah ia hirup sebelumnya. Namun, sebelum ia sempat menikmati kenyamanan itu lebih lama, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Di ambang pintu, berdiri sosok jin yang tinggi dan kurus. Kulitnya berwarna abu-abu dengan mata kuning menyala seperti bara api. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar meskipun tidak ada angin. "Bangunlah, manusia," ujarnya dengan suara serak namun tegas. "Ujian pertamamu menantimu di lembah bayangan." Tanpa menunggu jawaban Dharma, jin itu berbalik dan melangkah keluar. Dharma segera bangkit dan mengikuti langkah jin itu. Lorong-lorong istana begitu luas, dihiasi pilar-pilar raksasa dan lampu-lampu yang mengapung di udara. Dinding-dindingnya berkilauan seperti berlian. Namun di balik keindahan itu, Dharma merasakan sesuatu yang janggal, seakan ada mata-mata yang mengawasinya dari balik bayangan. Setelah melewati gerbang besar,
Dharma mendapati dirinya berada di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pegunungan tinggi berwarna hitam pekat. Lembah di hadapannya tampak begitu suram, diselimuti kabut tipis yang bergerak pelan seperti makhluk hidup. Tidak ada suara burung atau hewan di sini, hanya desiran angin yang terdengar bagai bisikan halus yang tidak bisa ia pahami. Jin yang menuntunnya berhenti di tepi lembah dan berbalik menatapnya. "Ujian pertamamu sederhana," katanya. "Di dalam lembah ini, ada sesuatu yang hilang dan harus kau temukan. Tapi ingat, bayangan yang ada di dalam lembah ini bukan sekadar bayangan biasa. Mereka hidup, dan mereka akan mencoba menyesatkanmu." Dharma menelan ludah, merasa bulu kuduknya meremang. "Apa yang harus aku cari?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Jin itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berkilauan. "Kau akan tahu saat menemukannya," katanya sebelum menghilang dalam sekejap, meninggalkan Dharma sendirian di hadapan lembah yang penuh misteri itu. Dengan hati-hati, Dharma melangkah masuk ke dalam lembah. Begitu ia melewati batas antara tanah lapang dan lembah, suhu udara mendadak turun drastis. Kabut di sekelilingnya semakin tebal, membuatnya sulit melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Setiap kali ia melangkah, ia merasa seolah bayangan-bayangan di tanah bergerak sendiri, mengikuti gerakannya dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Setelah berjalan beberapa saat, ia mulai menyadari sesuatu yang menakutkan. Bayangannya sendiri tidak lagi mengikuti arah cahaya, melainkan bergerak dengan kemauan sendiri. Kadang bayangan itu meniru gerakannya, tetapi di lain waktu, bayangan itu bergerak mendahuluinya atau bahkan berdiri diam ketika ia melangkah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar ilusi, melainkan sesuatu yang nyata. Tiba-tiba, salah satu bayangan di tanah mulai bangkit, membentuk sosok hitam tanpa wajah yang tampak seperti cerminan dirinya. Makhluk bayangan itu berbicara dengan suara yang sama persis dengan miliknya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya bayangan itu. Dharma mundur selangkah, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Aku sedang mencari sesuatu," jawabnya dengan hati-hati. Bayangan itu tertawa pelan. Suara tawanya bergaung seperti gema yang berasal dari berbagai arah. "Sesuatu yang hilang? Atau sesuatu yang tidak pernah ada?" Dharma mengernyit, merasa bingung dengan pertanyaan itu. Namun, sebelum ia sempat menjawab, lebih banyak bayangan mulai muncul dari dalam kabut, mengelilinginya dengan mata kosong yang bersinar merah. Ia sadar bahwa ia kini benar-benar berada dalam bahaya. Dharma berdiri mematung di tengah kepungan bayangan-bayangan yang melayang tanpa bentuk pasti. Mata merah mereka menyala dalam kabut yang semakin pekat, seolah hendak menelannya bulat-bulat. Bayangan pertama yang menyerupai dirinya sendiri melangkah mendekat. Gerakannya begitu halus namun mengandung ancaman tersembunyi. "Apa yang kau cari di tempat ini?" tanyanya lagi. Suara yang terdengar persis seperti suara Dharma, tetapi dengan nada yang lebih dingin dan menusuk. Dharma menelan ludah. Pikirannya berputar mencari jawaban yang tepat. Ia ingat perkataan jin yang membawanya ke lembah ini. Ia harus menemukan sesuatu yang hilang. Tetapi apa itu? Bayangan di hadapannya tampak semakin dekat, sementara bayangan-bayangan lain mulai berbisik satu sama lain, menciptakan gema yang bergema di seluruh lembah. Ia harus mengambil keputusan cepat sebelum terlambat. "Aku mencari sesuatu yang telah lama menghilang," jawab Dharma dengan suara yang berusaha terdengar tegas. Bayangan itu tertawa. Suara tawanya menggema seperti gelombang yang menggetarkan udara. "Sesuatu yang hilang? Kau bahkan tidak tahu apa yang kau cari," ujarnya. Lalu tiba-tiba bayangan itu menyerang dengan kecepatan yang luar biasa. Dharma nyaris tidak sempat menghindar ketika sosok bayangan itu melesat ke arahnya, menciptakan pusaran angin dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Ia jatuh tersungkur ke tanah berbatu, tetapi dengan cepat bangkit kembali. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan itu telah berdiri kembali, kali ini dengan mata yang semakin bersinar terang. "Apa yang kau takuti, Dharma?" Suara bayangan itu bergema, membuat kepala Dharma terasa pening. Ketakutan. Itu adalah kunci dari ujian ini. Lembah bayangan tidak hanya menguji keberanian fisik, tetapi juga mental dan emosinya. Ia harus menghadapi ketakutannya sendiri, atau ia akan terjebak di lembah ini selamanya. Dharma menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tidak takut padamu," katanya, meskipun ia masih merasakan gemetar di tubuhnya. Bayangan itu tersenyum sinis.
Bohong, katanya singkat, lalu menyerang lagi dengan lebih cepat. Kali ini, Dharma tidak bisa menghindar. Bayangan itu menerjangnya, dan dalam sekejap, ia merasa tubuhnya terseret ke dalam kegelapan yang dalam. Dunia di sekelilingnya menghilang, berganti dengan ruang hampa yang tak berujung. Ia merasakan tubuhnya melayang, sementara suara bayangan tadi terus berbisik di telinganya. Kau takut tidak bisa kembali. Kau takut kehilangan dirimu sendiri. Suara itu semakin menguat, menekan pikirannya hingga terasa hampir meledak. Dharma ingin berteriak, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Ia melihat kilasan kenangan masa lalunya, rasa takut, kegagalan, kehilangan, dan keraguan yang pernah ia alami. Semua itu kini menyerangnya sekaligus, membentuk rantai tak kasat mata yang mencengkeramnya erat. Tetapi di tengah kegelapan itu, Dharma mulai memahami sesuatu. Ujian ini bukanlah tentang melawan bayangan secara fisik, melainkan melawan ketakutan yang ada di dalam dirinya. Jika ia terus berusaha melawan, ia hanya akan semakin terjebak. Ia harus menerima semua yang ada dalam dirinya, termasuk ketakutannya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba mengendalikan napasnya dan memusatkan pikirannya. Aku memang takut, katanya akhirnya. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Tetapi aku tidak akan membiarkan ketakutanku menguasai diriku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan yang melingkupinya mulai bergetar dan memudar. Cahaya redup perlahan muncul dari kejauhan, menerangi ruang hampa itu. Dharma merasakan tubuhnya kembali ke dunia nyata. Ia jatuh berlutut di tanah lembah. Napasnya tersengal-sengal. Bayangan di hadapannya tidak lagi menyerupai dirinya, melainkan berubah menjadi sosok kecil yang perlahan menghilang seperti asap yang ditiup angin. Ia berhasil melewati ujian pertama. Sebuah suara menggema di lembah. Suara jin yang membawanya ke sini. Kau telah melewati ujian pertamamu, tetapi perjalananmu masih panjang, manusia. Dharma berdiri dengan susah payah. Tubuhnya masih terasa lelah setelah pertarungan batin yang baru saja ia lalui. Ia tahu, ini baru permulaan. Masih ada 6 hari lagi di dunia jin, dan ujian-ujian yang lebih berat menantinya. Dharma berjalan tertatih meninggalkan lembah bayangan. Tubuhnya masih terasa lemah setelah ujian berat yang ia lalui. Napasnya tersengal, tetapi pikirannya lebih jernih daripada sebelumnya. Ia telah menghadapi ketakutan terdalamnya dan selamat dari cengkeraman bayangan-bayangan yang mencoba menyesatkannya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai. Di hadapannya, terbentang jalan panjang yang dipenuhi bebatuan kristal berkilauan, seolah memantulkan cahaya dari langit malam yang tak terlihat di dunia jin. Udara di sekelilingnya semakin dingin ketika ia melangkah lebih jauh. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang, hanya keheningan yang mencekam. Namun, tiba-tiba, langit di atasnya yang sebelumnya gelap mulai berubah. Dharma mendongak dan melihat sesuatu yang menakjubkan. Cahaya biru kehijauan turun perlahan seperti tetesan embun, membentuk lingkaran cahaya yang berputar di udara. Bintang-bintang di langit tampak lebih dekat, seolah mereka mengawasinya dengan penuh perhatian. Sebuah suara bergema dari dalam kegelapan. Kau telah melewati ketakutanmu, tetapi masih ada rahasia yang harus kau pahami. Dharma menoleh, mencari sumber suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan samar yang melayang di udara, bercahaya redup seperti nyala api yang hampir padam. Suara itu kembali berbicara. Air mata bintang tidak bisa ditemukan oleh mereka yang hatinya masih terbebani oleh keraguan. Dharma mengernyit, berusaha memahami maksud dari perkataan itu. Air mata bintang? Tanyanya dengan suara lirih. Namun, sebelum ia mendapatkan jawaban, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawahnya tiba-tiba retak, dan tanpa peringatan, ia terjatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya lenyap di telan kekosongan. Ia terjatuh dalam waktu yang terasa begitu lama, hingga ia mulai kehilangan kesadaran. Namun, ketika matanya terbuka, ia tidak lagi berada di jalan berbatu kristal. Sebagai gantinya, ia berdiri di tengah danau luas yang airnya berkilauan seperti permata. Langit di atasnya dipenuhi bintang-bintang yang berpendar lembut, seolah menangis dan meneteskan cahaya ke permukaan air. Dan di tengah danau itu, melayang sebuah bola cahaya biru yang berdenyut perlahan seperti jantung yang berdetak. Dharma melangkah maju,
Air danau terasa hangat ketika menyentuh kakinya. Bola cahaya itu perlahan mendekat, dan dari dalamnya, muncul sosok seorang wanita dengan rambut panjang yang mengalir seperti aliran air. Matanya bercahaya lembut, dan kulitnya tampak seperti langit malam yang dihiasi bintang-bintang kecil. "Kau telah tiba di tempat yang benar," katanya dengan suara yang menenangkan, seperti nyanyian angin yang lembut. Dharma menatapnya dengan penuh keheranan. "Siapa kau?" tanyanya. Wanita itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, jatuh setetes air yang memancarkan cahaya perak, menimbulkan riak kecil di permukaan danau. "Aku adalah penjaga air mata bintang, sumber kebijaksanaan bagi mereka yang mencari jawaban dalam kegelapan." Dharma merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, menyadari bahwa ini adalah bagian dari ujiannya. Wanita itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Kau harus melihat ke dalam hatimu sendiri. Air mata bintang hanya akan menunjukkan kebenaran kepada mereka yang siap menerimanya." Tiba-tiba, cahaya dari bola biru itu menyelimuti Dharma, dan ia merasa dirinya tersedot ke dalam arus cahaya yang deras. Ia melihat potongan-potongan kenangan berkelebat di hadapannya. Masa kecilnya, keputusannya untuk memulai perjalanan ini, ketakutan dan keraguan yang selama ini menghantuinya. Namun, di antara semua itu, ia juga melihat secercah harapan, keyakinan bahwa ia bisa menemukan kebenaran, bahwa ia bisa melewati semua rintangan ini. Ketika ia kembali tersadar, ia sudah berdiri kembali di tepian danau. Wanita itu tersenyum lembut. "Kau telah melihat kebenaran dalam hatimu, dan kini kau berhak membawa air mata bintang bersamamu." Ia mengulurkan tangannya, dan setetes cahaya perak jatuh ke telapak tangan Dharma. Seketika, ia merasakan kehangatan yang menyelimuti dirinya, seolah ia telah menemukan bagian dari dirinya yang selama ini hilang. Sebuah suara bergema di langit. "Ujian kedua telah selesai. Masih ada banyak hal yang harus kau lalui." Dharma mengepalkan tangannya yang kini menggenggam cahaya perak itu. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya sejak ia memasuki dunia jin, ia merasa bahwa ia tidak lagi berjalan sendirian. Dharma melangkah meninggalkan danau bercahaya dengan hati yang lebih mantap, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh pertanyaan yang belum terjawab. Air mata bintang kini tersimpan dalam genggamannya, memancarkan kehangatan yang aneh namun menenangkan. Ia tidak tahu pasti apa kegunaan benda itu, tetapi ia merasa bahwa ini adalah bagian penting dari perjalanannya. Dunia jin masih menyimpan banyak rahasia yang harus ia ungkap, dan waktu semakin menipis. Setelah berjalan berjam-jam melewati hutan dengan pepohonan raksasa yang berkilauan seperti kristal, Dharma tiba di sebuah tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di hadapannya, berdiri sebuah gerbang raksasa yang menjulang tinggi hingga seakan menembus langit. Gerbang itu terbuat dari batu obsidian hitam yang berkilauan, dengan ukiran rumit yang tampak bergerak seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Di puncaknya, sebuah mata raksasa yang terbentuk dari api biru menatap lurus ke arahnya. Dharma menelan ludah. Ia bisa merasakan energi luar biasa yang memancar dari gerbang itu, seolah-olah tempat ini bukan hanya sekadar pintu, melainkan sebuah ujian lain yang harus ia lalui. Tiba-tiba, suara bergema dari dalam gerbang, suara yang dalam dan berat, seolah berasal dari makhluk yang telah ada sejak dunia ini diciptakan. Manusia yang berani melangkah ke dalam gerbang 1000 ilusi, bersiaplah. Yang nyata akan menjadi semu, dan yang semu akan tampak nyata. Hanya mereka yang memiliki hati yang teguh yang akan menemukan jalan keluar. Tanpa ada pilihan lain, Dharma menguatkan hatinya dan melangkah masuk. Begitu kakinya melewati ambang gerbang, dunia di sekelilingnya berubah dalam sekejap. Ia tidak lagi berada di dunia jin, melainkan di tempat yang lebih familiar. Ia melihat rumahnya, sawah yang biasa ia lewati, bahkan jalan kecil yang membawa kenangan masa kecilnya. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa terlalu tenang, dan langit memiliki warna yang lebih pucat dari biasanya. Dharma berjalan perlahan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ia melihat seseorang berdiri di kejauhan, sosok yang begitu ia kenal. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari siapa orang itu, ibunya. Wanita itu berdiri di tengah jalan, tersenyum lembut kepadanya, seolah tidak ada yang berubah. Tetapi Dharma tahu betul bahwa ini tidak mungkin nyata. Ibunya telah tiada bertahun-tahun lalu. "Dharma, nak,"
Kenapa kau pergi begitu lama?" Suara ibunya terdengar lembut, penuh kasih sayang seperti yang selalu ia ingat. Dharma merasa hatinya bergetar, ingin berlari dan memeluk ibunya. Tetapi akal sehatnya mengingatkan bahwa ini adalah ilusi. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi kenangan dan emosi dalam dirinya mulai bertarung. Apakah ini benar-benar ilusi? Ataukah ia diberi kesempatan kedua untuk bertemu ibunya? Tiba-tiba, sosok ibunya mulai berubah. Matanya yang penuh kasih berganti menjadi kosong. Kulitnya yang lembut menjadi pucat seperti patung. Dharma tersentak mundur, menyadari bahwa ia hampir jatuh dalam jebakan gerbang ini. Ia harus mencari cara untuk keluar sebelum ilusi ini semakin menjerat pikirannya. Suara dari gerbang kembali bergema. Yang nyata akan menjadi semu, dan yang semu akan tampak nyata. Dharma menyadari bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mempercayai hatinya sendiri. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu berbisik kepada dirinya sendiri, "Ini bukan ibuku. Ini hanyalah ujian." Begitu kata-kata itu keluar, dunia di sekelilingnya mulai retak seperti kaca yang dihantam palu. Rumah, sawah, jalan kecil, semuanya hancur berkeping-keping dan menghilang ke dalam kegelapan. Dharma membuka matanya dan kembali menemukan dirinya berdiri di hadapan gerbang. Napasnya tersengal-sengal. Ia telah berhasil keluar dari ilusi, tetapi tubuhnya terasa lelah, seolah-olah ia baru saja mengalami perjalanan panjang yang menguras tenaga dan emosinya. Dari balik gerbang, terdengar suara tawa lirih. Dharma menoleh dan melihat sosok berjubah hitam melayang di udara. Wajahnya tersembunyi di balik kabut gelap. "Kau lebih kuat dari yang kukira, manusia," kata sosok itu dengan nada puas. "Tetapi ujianmu belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kau lalui sebelum kau bisa keluar dari dunia jin." Dharma mengepalkan tangannya, menatap gerbang yang kini mulai memudar. Ia berhasil melewati gerbang 1000 ilusi, tetapi ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggunya. Dengan langkah yang mantap, ia kembali melanjutkan perjalanan, bersiap untuk menghadapi ujian berikutnya di dunia jin yang penuh misteri ini. Setelah melewati gerbang 1000 ilusi dengan susah payah, Dharma kini melangkah ke wilayah yang terasa lebih sunyi dan mencekam. Tidak ada angin, tidak ada suara, bahkan tanah yang ia pijak terasa seperti abu yang dingin. Langit di atasnya kini berubah menjadi merah pekat dengan awan hitam yang berputar perlahan, seolah menandakan bahaya yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Dharma merasakan hawa aneh yang menyelinap ke dalam pori-porinya, seperti kekuatan gelap yang berusaha merasuk ke dalam pikirannya. Di kejauhan, ia melihat sebuah gerbang raksasa yang setengah hancur, dihiasi dengan patung-patung raksasa berbentuk makhluk bertanduk yang sedang meratap kesakitan. Tulisan kuno terukir di atas gerbang tersebut, tetapi Dharma tidak bisa membacanya. Saat ia mendekat, sebuah suara berat menggema dari dalam bayangan. Suaranya begitu dalam hingga mengguncang tanah di bawah kakinya. "Siapa yang berani menginjakan kaki di tanah ini?" Suara itu bergema, seperti datang dari segala arah. Dharma berhenti dan menatap sekeliling, mencoba menemukan sumber suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah kabut hitam yang berputar liar. Ia menggenggam air mata bintang di tangannya, berharap cahaya dari benda itu bisa melindunginya. Dari dalam kabut, perlahan muncul sesosok makhluk yang tingginya lebih dari 3 kali manusia biasa. Kulitnya kelam seperti malam, matanya merah menyala, dan 2 tanduk panjang melengkung keluar dari kepalanya. Ia mengenakan jubah hitam yang berkibar tanpa angin, dan setiap langkah yang ia ambil membuat tanah bergetar. Dharma tidak perlu bertanya siapa makhluk itu. Ia tahu bahwa ini adalah Raja Iblis, penguasa kegelapan di dunia jin. "Apa yang kau cari di sini, manusia?" tanya Raja Iblis dengan suara yang menggelegar. Dharma menatapnya dengan penuh kewaspadaan. "Aku mencari jalan keluar dari dunia jin," jawabnya tegas, meskipun hatinya berdebar kencang. Raja Iblis menyeringai, memperlihatkan taring-taring tajamnya. "Tak ada manusia yang bisa keluar dari tempat ini tanpa menghadapi kutukanku," katanya sambil mengangkat tangannya. Tiba-tiba, udara di sekitar Dharma menjadi berat. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada rantai tak kasat mata yang mengikatnya. Kegelapan mulai merayap ke dalam pikirannya, menghadirkan bisikan-bisikan yang mengerikan. Suara-suara itu berbisik tentang kelemahannya, ketakutannya, dan penyesalan yang selama ini ia pendam. Dharma mulai merasa kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Namun, di tengah keputusasaan itu,
Air mata bintang yang masih ia genggam mulai bersinar lebih terang. Cahaya peraknya merambat ke seluruh tubuhnya, menembus kegelapan yang berusaha menguasainya. Dharma menarik napas dalam-dalam dan mengingat semua yang telah ia lalui. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Dengan sekuat tenaga, ia melawan kutukan itu, memfokuskan pikirannya pada cahaya yang masih bersinar di tangannya. Cahaya dari air mata bintang semakin membesar, hingga akhirnya meledak dalam kilatan terang yang menyelimuti seluruh tempat itu. Raja Iblis menjerit. Suaranya menggetarkan langit. Ia mundur beberapa langkah. Matanya menyipit karena silau. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melawan kutukanku? Geramnya. Dharma berdiri tegap, napasnya tersengal, tetapi matanya penuh dengan keteguhan. Aku tidak takut padamu, katanya dengan suara mantap. Aku telah menghadapi ketakutanku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai hatiku. Raja Iblis menggeram marah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan manusia ini. Cahaya dari air mata bintang telah menghancurkan pengaruhnya. Dengan gerakan cepat, Dharma mengangkat tangannya dan melemparkan cahaya itu ke arah Raja Iblis. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, dan dalam hitungan detik, sosoknya mulai pudar, tersedot ke dalam pusaran bayangan yang berputar cepat. Ini belum berakhir, teriak Raja Iblis sebelum tubuhnya lenyap sepenuhnya. Begitu Raja Iblis menghilang, langit yang tadinya merah mulai berubah menjadi biru gelap, dan tanah yang sebelumnya seperti abu kini terasa lebih solid. Dharma menghela napas panjang. Ia berhasil melewati ujian ini, tetapi ia tahu bahwa hari terakhirnya di dunia jin masih akan penuh dengan tantangan yang lebih besar. Dengan langkah mantap, ia kembali melanjutkan perjalanan, meninggalkan gerbang yang kini runtuh sepenuhnya. Malam hampir tiba, dan esok adalah hari terakhirnya di dunia jin. Apakah ia akhirnya akan menemukan jalan pulang? Dharma berdiri di tengah tanah yang kini berubah lebih stabil, tetapi jiwanya masih merasa gelisah. Hari ketujuh telah tiba, dan ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menemukan jalan keluar dari dunia jin. Meski ia telah melewati banyak ujian berat, ia belum menemukan kepastian bagaimana caranya kembali ke dunia manusia. Air mata bintang masih bersinar redup di genggamannya, seakan menjadi satu-satunya penuntun di dunia yang penuh kegelapan dan ilusi ini. Langit di atasnya mulai berubah warna, perlahan berputar dalam pusaran biru dan emas. Angin mulai berhembus lebih kencang, membawa suara-suara yang tidak bisa ia pahami. Dharma menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap setiap bisikan yang datang. Lalu, suara seorang perempuan yang lembut namun penuh wibawa terdengar lebih jelas. Dharma, kau telah melewati 6 hari di dunia jin. Ujian terakhir menantimu. Hanya dengan menemukan kunci yang tersembunyi, kau bisa kembali ke duniamu. Dharma menoleh ke segala arah, mencari sumber suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah hamparan tanah luas yang sepi. Namun, di kejauhan, samar-samar muncul bayangan sebuah bangunan megah yang seolah diselimuti kabut keemasan. Tanpa ragu, Dharma melangkah menuju tempat itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang berusaha menahannya. Namun, ia tetap melangkah maju, meyakini bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Saat ia semakin dekat, bangunan itu semakin jelas. Itu adalah sebuah kuil raksasa yang berdiri di tengah gurun luas, dikelilingi oleh pilar-pilar berukir simbol kuno. Pintu masuknya begitu besar dan terbuat dari emas yang berkilauan, seolah menandakan bahwa di dalamnya tersembunyi sesuatu yang sangat berharga. Dharma menelan ludah, lalu mendorong pintu itu dengan sekuat tenaga. Begitu pintu terbuka, Dharma langsung disambut oleh cahaya keemasan yang begitu terang hingga ia harus menutup matanya sejenak. Saat ia membukanya kembali, ia melihat sosok seorang perempuan berjubah putih berdiri di tengah ruangan. Wajahnya begitu tenang, matanya bercahaya lembut, dan auranya memancarkan kehangatan yang tidak pernah Dharma rasakan sebelumnya. "Siapakah kau?" tanya Dharma dengan suara bergetar. "Aku adalah penjaga gerbang antara dunia jin dan dunia manusia," jawab perempuan itu dengan senyum tipis. "Hanya mereka yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhan hati yang bisa menemukan tempat ini. Dan kau, Dharma, telah membuktikan bahwa kau layak untuk kembali." Ia mengangkat tangannya, dan di atas telapak tangannya muncul sebuah benda kecil berbentuk seperti kristal biru yang berdenyut seperti jantung yang berdetak. "Inilah kunci dimensi,"
lanjut perempuan itu. Dengan ini, kau bisa membuka gerbang menuju duniamu. Namun, ingatlah, keputusanmu akan bersifat abadi. Jika kau memilih untuk kembali, maka kau tidak akan bisa kembali ke dunia jin lagi. Tetapi jika kau memilih untuk tetap tinggal, maka dunia jin akan menjadi takdirmu selamanya. Dharma terdiam. Ia telah melalui perjalanan yang panjang dan penuh ujian, dan kini ia dihadapkan pada pilihan terakhir. Ia mengingat keluarganya, desanya, serta kehidupannya di dunia manusia. Ia tahu bahwa di sanalah tempatnya, dan tidak ada alasan baginya untuk tetap tinggal di dunia jin. Dengan mantap, ia mengulurkan tangannya dan mengambil kunci dimensi itu. Begitu ia menyentuhnya, ruangan di sekitarnya mulai bergetar. Cahaya keemasan semakin terang, dan angin kencang mulai berputar di sekelilingnya. Dharma menutup matanya, merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir melalui tubuhnya. Kemudian, ia mendengar suara perempuan itu untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal, Dharma. Ingatlah semua yang telah kau pelajari di sini, dan gunakan kebijaksanaanmu untuk menghadapi kehidupanmu di dunia manusia. Tiba-tiba, Dharma merasakan tubuhnya melayang, tersedot ke dalam pusaran cahaya yang semakin membesar. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak merasa takut. Ia telah siap untuk kembali. Dalam hitungan detik, semuanya menjadi gelap, lalu perlahan berubah menjadi terang kembali. Dharma merasakan tanah di bawah kakinya, tetapi kali ini tanah itu terasa lebih familiar. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya berdiri di tengah hutan yang ia kenal. Ia telah kembali. Namun, saat ia melihat ke tangannya, ia menyadari bahwa air mata bintang dan kunci dimensi telah menghilang. Apakah semua yang ia alami hanyalah mimpi? Tidak, ia tahu bahwa semuanya nyata. Ia telah melalui 7 hari yang penuh dengan misteri, bahaya, dan pelajaran berharga. Kini, ia kembali ke dunianya, tetapi ia bukan lagi Dharma yang sama seperti sebelumnya. Dengan langkah tegap, Dharma berjalan keluar dari hutan, membawa semua kenangan dan pelajaran dari dunia jin. Ia tahu bahwa takdirnya belum berakhir. Justru ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar di hidupnya. Dharma berdiri di tengah hutan yang kini terasa begitu akrab, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, dan angin berhembus perlahan seolah menyambut kepulangannya. Ia menatap sekeliling, mencari tanda-tanda yang bisa memastikan bahwa ia benar-benar kembali ke dunia manusia. Namun, meskipun semuanya tampak nyata, tanah yang ia injak, pepohonan yang menjulang tinggi, serta suara burung yang berkicau di kejauhan, ada perasaan aneh yang mengusik pikirannya. Ia mencoba mengingat dengan jelas bagaimana ia bisa kembali. Cahaya keemasan dari kunci dimensi, suara lembut perempuan penjaga gerbang, dan sensasi tubuhnya yang melayang di antara dua dunia, semuanya masih tergambar jelas di benaknya. Namun, saat ia melihat ke kedua tangannya, air mata bintang dan kunci dimensi telah menghilang. Seolah-olah keberadaannya di dunia jin hanya tinggal kenangan. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Gumamnya pelan. Dharma mulai melangkah menuju jalan setapak yang dulu ia kenal. Hatinya penuh dengan pertanyaan, tetapi satu hal yang pasti, ia harus segera kembali ke desanya dan memastikan bahwa semuanya masih seperti sedia kala. Saat berjalan, ia menyadari bahwa tubuhnya terasa lebih ringan. Tidak ada lagi kelelahan yang biasa ia rasakan setelah perjalanan panjang. Bahkan luka-luka kecil yang sebelumnya ada di tubuhnya telah lenyap, seolah dunia jin telah menyembuhkannya sebelum mengembalikannya ke dunia manusia. Saat mencapai perbatasan hutan, Dharma melihat bayangan desanya di kejauhan. Asap tipis mengepul dari atap rumah-rumah, tanda bahwa kehidupan di sana masih berlangsung seperti biasa. Langkahnya semakin cepat, hatinya berdebar, tetapi saat ia mendekat, perasaan aneh semakin kuat. Sesuatu di desanya terasa berbeda. Ia bisa melihat orang-orang berlalu lalang, tetapi ada yang janggal. Mereka tampak lebih tua dari yang ia ingat. Dengan jantung berdebar, Dharma memasuki desanya. Ia melihat beberapa anak kecil berlarian, tetapi wajah mereka tidak ia kenali. Para penduduk yang berjalan di jalanan tampak terkejut melihatnya. Beberapa berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Dharma mencoba mencari seseorang yang ia kenal, hingga matanya tertuju pada seorang lelaki tua yang duduk di dekat balai desa. Itu adalah Pak Ranta, lelaki tua yang sering menceritakan kisah-kisah kuno kepada anak-anak desa.
Dharma bergegas menghampirinya. "Pak Ranta," seru Dharma. Lelaki tua itu menoleh dengan mata membelalak. "Dharma? Apakah itu benar kau?" Suaranya bergetar, dan tangannya sedikit gemetar saat ia bangkit berdiri. Dharma mengangguk cepat. "Ya, Pak. Aku baru saja kembali dari hutan." "Aku?" Kata-katanya terhenti saat ia melihat wajah lelaki tua itu berubah pucat. "Kau telah hilang selama 7 tahun, Nak." Suara Pak Ranta terdengar lirih. Dharma terhenyak. Tubuhnya seolah membeku di tempatnya. Apa maksudmu?" Tanyanya dengan suara bergetar. Ia hanya merasa berada di dunia jin selama 7 hari. Bagaimana mungkin 7 hari di sana menjadi 7 tahun di dunia manusia? Pak Ranta menepuk bahunya pelan, seakan berusaha menenangkan dirinya sendiri lebih dari menenangkan Dharma. 7 tahun lalu, kau menghilang begitu saja tanpa jejak. Kami telah mencarimu ke seluruh hutan, tapi tidak ada yang menemukanmu. Banyak yang mengira kau telah mati. Suara lelaki tua itu semakin pelan, penuh dengan kesedihan. Dharma mundur beberapa langkah, pikirannya kacau. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin waktu berjalan begitu berbeda antara dunia jin dan dunia manusia? Ia mencoba mengingat setiap detik yang ia lalui di dunia jin, setiap peristiwa, setiap tantangan, setiap percakapan. Semuanya terasa nyata, semuanya terasa begitu jelas. Tapi sekarang, dunia yang ia kenal telah berubah begitu banyak. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara perempuan memanggil. "Dharma." Ia menoleh, dan matanya membelalak saat melihat sosok ibunya yang kini telah menua beberapa tahun. Rambutnya sudah lebih banyak uban. Wajahnya penuh dengan garis-garis usia yang lebih dalam dari yang ia ingat. Dharma berlari ke arahnya, dan seketika ia merasakan pelukan hangat yang begitu lama ia rindukan. "Ibu," bisiknya, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku pulang." Suara tangis mereka bercampur, dan Dharma merasakan kehangatan yang selama ini hilang darinya. Namun, di balik kebahagiaan karena akhirnya kembali, pikirannya masih dipenuhi kebingungan. 7 tahun. Apakah dunia jin telah mengubahnya lebih dari yang ia sadari? Ketika ia menatap langit sore yang mulai berubah jingga, ia tahu bahwa petualangannya belum benar-benar berakhir. Masih banyak misteri yang belum terjawab, dan ia harus menemukan cara untuk memahami semuanya. Namun, untuk saat ini, ia hanya ingin menikmati kepulangannya, meskipun dunia yang ia kenal kini sudah tak lagi sama. Dharma masih berdiri dalam pelukan ibunya, merasakan kehangatan yang begitu ia rindukan. Namun, di balik kebahagiaan itu, pikirannya terus dihantui oleh kenyataan bahwa 7 hari yang ia lalui di dunia jin ternyata telah menjadi 7 tahun di dunia manusia. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalanya. Bagaimana mungkin waktu berjalan begitu berbeda? Apakah dunia jin benar-benar memiliki aturan yang jauh berbeda dari dunia manusia? Ataukah ada sesuatu yang telah mengubah takdirnya tanpa ia sadari? Penduduk desa berkumpul di sekelilingnya. Sebagian besar masih tidak percaya bahwa Dharma yang mereka anggap telah lama hilang kini kembali. Beberapa orang menatapnya dengan rasa ingin tahu, sementara yang lain tampak takut, seolah ia bukan lagi Dharma yang mereka kenal. Waktu memang telah mengubah segalanya. Anak-anak yang dulu bermain dengannya kini telah tumbuh menjadi pemuda. Beberapa orang tua yang dulu ia hormati kini telah tiada. Dunia yang ia tinggalkan 7 tahun lalu tidak lagi sama seperti yang ia ingat. Malam itu, di rumahnya yang masih berdiri kokoh meskipun tampak lebih usang, Dharma duduk bersama ibunya. Perempuan tua itu menatapnya dengan penuh kerinduan dan sedikit kekhawatiran. "Nak, kemana saja kau selama ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Dharma menatap mata ibunya, ingin menjelaskan segalanya, tetapi ia ragu apakah ibunya akan percaya. Bagaimana mungkin ia bisa menceritakan bahwa ia telah menghabiskan 7 hari di dunia jin, menghadapi makhluk-makhluk gaib, dan kembali dengan pengalaman yang seharusnya tidak bisa terjadi di dunia nyata? Namun, ia tahu bahwa ibunya berhak mengetahui kebenaran. Dengan suara pelan, Dharma mulai bercerita tentang apa yang telah ia lalui. Ia menceritakan bagaimana ia tersesat di hutan, bertemu dengan para jin, menjalani berbagai ujian, hingga akhirnya menemukan jalan kembali ke dunia manusia. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian,
Sesekali menggenggam tangan Dharma seakan ingin memastikan bahwa anaknya benar-benar ada di hadapannya. Saat Dharma selesai bercerita, ibunya menarik napas panjang dan berkata, "Nenek buyutmu pernah bercerita tentang dunia jin. Dulu, ada seorang leluhur kita yang juga pernah menghilang dan kembali bertahun-tahun kemudian. Ia berkata bahwa dunia jin tidak terikat oleh waktu seperti dunia kita. Satu hari di sana bisa menjadi bertahun-tahun di sini, atau sebaliknya." Dharma terkejut. Jika benar ada leluhurnya yang pernah mengalami hal yang sama, maka itu berarti ia bukan satu-satunya yang pernah melewati kejadian ini. Esok paginya, Dharma pergi ke balai desa untuk menemui Pak Ranta. Lelaki tua itu dikenal sebagai penjaga sejarah desa, dan mungkin ia mengetahui lebih banyak tentang legenda yang bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya. Saat Dharma menceritakan kembali pengalamannya, Pak Ranta mengangguk pelan, matanya penuh dengan pemahaman. "Aku sudah mendengar cerita seperti ini sebelumnya," katanya dengan suara berat. "Dahulu kala, seorang pemuda dari desa ini pernah menghilang dan kembali bertahun-tahun kemudian. Ia juga mengatakan bahwa ia hanya pergi selama beberapa hari, tetapi saat ia kembali, dunia sudah berubah. Itu bukan sekadar cerita, Dharma. Ini adalah kenyataan yang telah terjadi lebih dari sekali." Dharma merasa bulu kuduknya berdiri. Jika hal ini telah terjadi sebelumnya, apakah itu berarti masih ada rahasia yang belum ia ketahui tentang dunia jin? Ia merasa bahwa perjalanannya belum benar-benar berakhir. Ia harus menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya dan mengapa ia dipilih untuk melewati semua ini. Beberapa hari berlalu, dan Dharma mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di desanya yang telah berubah. Namun, semakin ia berusaha menjalani kehidupan seperti biasa, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa lebih peka terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak ia sadari. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tidak terlihat, mendengar bisikan-bisikan samar yang datang dari angin, dan bahkan bermimpi tentang dunia jin setiap kali ia tidur. Suatu malam, ia terbangun dengan napas tersengal-sengal setelah mimpi yang begitu nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat perempuan berjubah putih yang pernah memberinya kunci dimensi. Perempuan itu menatapnya dengan penuh makna dan berkata, "Kau telah kembali, tetapi perjalananmu belum selesai. Ada sesuatu yang harus kau temukan di dunia manusia. Ingatlah, tidak semua rahasia dunia jin terungkap begitu saja." Dharma terbangun dengan dada berdebar. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Ada sesuatu yang masih menantinya, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dunia jin mungkin telah melepasnya kembali ke dunia manusia, tetapi pengaruhnya masih melekat padanya. Ia belum selesai. Ketika fajar menyingsing, Dharma menatap ke arah hutan tempat segalanya bermula. Dalam hatinya, ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia harus kembali ke sana. Tidak untuk tersesat lagi, tetapi untuk menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi.